Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Kiki pada mata pelajaran tematik, yaitu tema yang kedua, subtema ketiga pada pembelajaran kelima dan keenam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung kita masuk ke materi. Jam menunjukkan pukul 10. Denny bersiap melakukan permainan estafet bola. Apa itu permainan estafet bola? Permainan estafet bola adalah permainan bola sepak itu kita oper ke teman kita yang di belakang sampai ketemu yang menang. Nah, berikut adalah cara bermain permainan estafet bola. Yang pertama, masing-masing tim membentuk barisan ke belakang. Tim berdiri di sebelah tim yang lainnya. Pemain paling depan dari setiap tim memegang bola. Guru memberikan aba-aba. Setelah guru memberikan aba-aba, pemain yang memegang bola itu memutar badan lalu menyerahkan bola kepada pemain di belakangnya. Begitu seterusnya hingga bola sampai pada pemain belakang. Permainan estafet bola itu mengandalkan kerjasama tim. Bola tidak boleh jatuh saat diserahkan. Tim yang bolanya paling cepat sampai pada pemain paling belakang menjadi pemenangnya. Nah, berikut ada teks percakapan. Mari kita baca sama-sama. Dayu, mengapa kamu terlambat? Aku jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu buang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan saja. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dan upacara? Dalam tata tertib upacara, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus berada di dalam kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus perilaku sopan, salam, sapa, sopan, dan santun. Berdasarkan percakapan tersebut, tata tertib merupakan peraturan yang harus ditaati. Berikut contoh tata tertib di sekolah. Yang pertama, wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Kemudian, mengikuti upacara dengan hikmat, datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat, mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa, menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas, melaksanakan tugas piket, dan bersikap ramah dan sopan kepada teman dan Bapak Ibu guru. Nah, berikut ayo kita kelompokkan sama-sama hal-hal yang sering kalian lakukan di sekolah, ya, yang sesuai dengan tata tertib di sekolah. Kita lihat, kita amati masing-masing setiap gambar. Yang pertama, yang menaati peraturan yaitu ya gambar ini karena berpakaian lengkap. Kemudian, kenapa ini juga berpakaian lengkap, tapi kenapa kok tidak dicentang? Karena apa? Dia memakai kaos kaki warna biru. Seharusnya kaos kaki yang digunakan kalau hari Senin itu adalah warna putih. Dan juga bajunya ini kan dikeluarkan, tidak dimasukkan. Selanjutnya, gambar yang selanjutnya di mana? Ya, yang ini karena mereka mengikuti upacara dengan hikmat. Sedangkan kalau gambar ini itu anaknya sering datang terlambat. Nah, aku membawa benda berbentuk lingkaran. Ciri-cirinya bersifat keras dan terdapat gambar pahlawan serta tulisan bilangan. Benda apakah aku itu? Nah, sekarang di sini ada tugas, ada soal. Jika kalian berhasil menyebutkan, maka kalian akan mendapatkan hadiah pada pertemuan PNP yang akan datang. Jadi, silakan dijawab dan jawabannya bisa kalian bawa saat PNP yang akan datang.
Jika kalian benar, maka kalian akan mendapatkan hadiahnya. Mengamati keragaman benda. Pernahkah kalian bermain tebak-tebakan benda? Untuk dapat menebak nama benda yang dimaksud, kalian perlu mengetahui bentuk dan ciri-ciri benda tersebut. Bentuk benda itu misalnya persegi, segitiga, lingkaran, dan tidak beratur. Sedangkan untuk ciri-ciri benda itu ada lunak, tipis, keras, tebal. Nah, bendanya contohnya ini ada jendela. Jendela itu cirinya bagaimana? Bersifat keras dan menyatu pada tembok. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah persegi. Kemudian ini ada tenda. Tenda itu bagaimana ciri-cirinya? Sifatnya lunak, tipis, dan digunakan saat kegiatan berkemah. Bagaimana bentuknya? Yaitu segitiga. Ada lagi yang terakhir, itu ada bola. Bola itu bisa menggelembung dan digunakan sebagai alat bermain. Bentuknya bagaimana? Lingkaran. Nah, mari kita amati gambar berikut. Ini gambar apa namanya? Ya, ini adalah gambar permainan sepak bola. Mari kita baca sama-sama teks berikut. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Nah, sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga berlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri dengan ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, maka orang tua kita akan dipanggil. Nah, dari hal-hal tersebut, kalian pasti sudah bisa membedakan apa saja manfaat menaati tata tertib dan apa saja akibatnya ya jika tidak menaati tata tertib. Nah, manfaat menaati tata tertib di sekolah itu sebagai berikut. Melatih kedisiplinan kita pasti. Terus kemudian terbiasa hidup rapi dan bersih. Kemudian terbiasa hidup tertib. Dan yang terakhir, terbiasa bersikap ramah kepada orang lain. Nah, akibatnya jika tidak mentaati tata tertib, itu kita bisa mendapatkan sanksi berupa peringatan. Jika sudah diberi peringatan tidak diindahkan atau tidak dirubah, maka kita akan mendapatkan hukuman. Jika sudah mendapatkan hukuman tetapi tetap melakukan pelanggaran, maka akan dilaporkan kepada orang tua. Nah, Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya pemain gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol lebih banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hanya hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, berikut ada kata-kata seperti tim, inti, gol, gawang, penalti. Itu ada maknanya. Ingat, makna kemarin artinya adalah arti. Ya, tim merupakan kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk memenangkan pertandingan. Sedangkan inti itu adalah salah satu anggota dari tim yang diberi kepercayaan hingga menjadi acuan dalam beberapa pertandingan. Kalau gol itu adalah masuknya bola ke gawang. Sedangkan gawang itu adalah sesuatu yang terbuat dari jaring dan 2 tiang sebagai tempat sasaran memasukkan bola pada penalti. Itu adalah tendangan atas hukuman karena melanggar aturan permainan di daerah depan gawang pada batas tertentu.
Nah, Paman Beni sering terlibat dalam kepanitiaan perlombaan sepak bola. Beliau bertindak sebagai koordinator perlengkapan. Berikut banyak bola yang dibutuhkan untuk dibagikan ke beberapa lokasi. Nah, mari kita bantu Paman Beni untuk menghitungnya, kemudian kita ubah ke bentuk perkalian. 27 itu dibagi 9. Langkah yang pertama harus kalian lakukan, kalian harus menulis angka 27 terlebih dahulu. Kemudian kita kurangi dengan 9. Nah, kurangi lagi dengan 9 sampai ketemu hasilnya 0. Nah, kita hitung ada berapa 9-nya? 1, 2, 3. Berarti di sini 27 dibagi 9 sama dengan 3. Karena 3 dikali 9 sama dengan 27. Nah, 30 dikurangi 2. Kurangi 2 lagi sampai ketemu hasilnya 0. Nah, sampai ketemu hasilnya 0. Nah, kemudian kita ketemu sampai hasilnya 0 dulu. Nah, kita hitung 2-nya aja berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Nah, ternyata 30 dibagi 2 itu hasilnya adalah 15. Karena 15 dikali 2 itu sama dengan 30. Nah, mari kita baca teks percakapan berikut. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apakah itu, Beni? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di jalur 3. Jadi, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, karena kita sudah dibantu oleh Beni, mari kita isi satu contoh tabel bilangan berikut. 66 dibagi 6 itu hasilnya adalah 11. Kemudian 12 kita kalikan 6 sama dengan 72. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita boleh mengambil bilangan apapun yang bisa dibagi dengan 6. Contohnya, di sini ada 78. 78 dibagi 6 itu hasilnya adalah 13. Dan 84 dibagi 6 itu sama dengan 14. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang pembelajaran subtema yang ketiga pada pembelajaran 5 dan 6. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya ke Bu Kiki. Bu Kiki akan menjawab pertanyaan kalian. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.